Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Aku gak percaya namanya azab. Hai guys, kali ini gue akan memberikan sebuah film yang mengajarkan kita kalau sudah menikah jangan gonta-ganti pasangan, apalagi sampai selingkuh. Sebab bersama pasangan yang baru belum tentu rezekinya kalian segacor sekarang. Tapi kalau kalian belum gacor, boleh tuh dicoba tuh ganti pasangan. Enggak. Sesat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Pada suatu hari ada sebuah pasangan yang kehidupannya begitu mewah dan mungkin tak pernah berburu beras bansos apalagi rebutan takjil. Mas, beliin aku tas branded yang baru. Nah itu dia, kurang enak apa lagi jadi orang kaya. Tas baru rilis sikat. Di sana babang ini panggil aja Tara dan si woman bernama Luna tanpa lu cinta karena kalau pakai lu cinta akan menimbulkan sebuah keindahan alam setelah hujan. Cakep. Dimana tak berselang lama datanglah istri Tara dari luar mencoba menggerbek sebuah perselingkuhan, tapi Mas, gimana perempuan itu? gila cuy, bisa menghilang dalam sekejap. Setelah dicari-cari di dalam ruangan, akhirnya istri Tara bernama Della berhasil menemukan begundal woman yang lagi kesaknian. Siapa perempuan ini? Widih, di bawah kolong meja. Habis ngapain tuh? Tara duduk di atas, si Luna duduk lesehan di bawah. Hasil melihat woman di bawah kolong, Della pun mengira suaminya habis hingga akhirnya Tara mengaku kalau woman tersebut adalah pacarnya di kantor. Kamu lihat sendiri kan, dia lebih cantik dan tentunya lebih menggairahkan dibanding kamu. Menggairahkan gak tuh? Kala itu Della pun terbagongkan mendengar cangkem Tara bilang kalau Luna ada rasa menggo-menggonya sementara Della udah berasa black currant. Bahkan dengan kesadaran penuh Tara pun bilang kalau dirinya ingin menceraikan Della padahal cuman ia yang menemani Tara dari nol sampai sukses. Gak ada alasan lagi aku untuk bertahan sama kamu. Dan hari ini juga aku talak kamu. Buset, mentang-mentang sekarang udah sukses ya auto upgrade pasangan. Dikira rejeki ngalirnya sama apa ya kalau kita ganti pasangan. Di hari itu juga Tara pun langsung lokot dari rumahnya bermodalkan menenteng koper. Dimana dari kejauhan datanglah anaknya. Ya elah si Reno Black Pepper yang begitu bagong melihat kelakuan bapaknya seperti orang ingin traveling karena saking buru-burunya. Traveling mah unboxing perempuan. Melihat emaknya nangis, Reno pun hanya bisa pasrah akibat ia masih kecil. Jangankan cinta-cintaan, tititnya kencing aja belum lurus. Apalagi di hari itu juga setelah pergi dari rumah, Tara pun langsung melaksanakan pernikahan dengan Luna sambil memegangi dadanya. Ya mungkin udah kena santet atau gimana. Karena bisa-bisanya saat baru mau melakukan ijab kabul, Tara pun tiba-tiba wasted begitu saja hingga dirinya tak jadi menikmati istri barunya saat di malam pertama. Baru main udah kena azab. Terlalu sakne sih dikasih istri setia nyarinya spek sugar baby. Akibat kematiannya, kini Lunanya bisa menangis di kuburan. Bahkan Reno dan emaknya juga ikut datang. Cepet sekali kamu pergi, Mas. Bukan cepet lagi sih itu. Baru beberapa jam minggat udah wasted. Kala itu Luna pun malah menyalahkan Della mengira Tara wasted akibat dirinya udah membeli paket santet VVIP di keranjang kuning. Alhasil karena dituduh yang enggak, Della pun seketika mengamuk dan berakhir tepar tepat di atas makam Tara. Datang-datang niat melayat malah ikutan nyusul Tara. Beruntung dengan buff yang diberikan oleh sutradara, Mak Reno pun berhasil ditransfer ke rumah sakit dan diberikan immortal oleh dokter kematian sehingga saat si dokter keluar, tekanan darah ibu kamu sangat tinggi sekali dan ibu kamu sekarang terkena stroke. Ia pun tak mengatakan saya sudah berusaha semaksimal mungkin tapi tetap tak ada hasil melainkan memvonis Della telah terkena stroke. Nah sepulangnya Della dari rumah sakit, kini Reno pun mulai merawat emaknya yang sudah tak bisa ngapa-ngapain. Ternyata dia pakai pembantu. Oh iya juga ya, Reno kan orang kaya. Sedangkan di sisi lain ada adik dari Tara yaitu Raka dan Nisa yang sedang memikirkan tutorial membesarkan warung meskipun tak punya modal. Mas Rudi itu kan dengan rumah yang sangat besar. Kalau kita jual rumah itu pasti uangnya sangat banyak. Itu dia tutorialnya. Hasil mendengar tutorial dari Raka, hari itu juga mereka langsung datang ke rumah Reno yang saat itu lagi memikirkan jual barang apa lagi ya biar bisa makan.
di mana kedatangan mereka menggunakan jurus dobleh dengan pura-pura baik hati dan tidak sombong, tapi ujung-ujungnya malah memberi tutur pesan immortal secara barbar. Iya, aku udah maafin kamu. Gimana kalau Mbak jual aja rumah ini? Baru juga dimaafin udah berulah lagi. Mendengar tips dari Nisa jual rumah agar bisa mengobati kesetrukannya, Dela pun langsung menolak karena cuma rumah tersebut kenang-kenangan dari Begundal Tara yang baru main beberapa menit udah wasted. Sehingga mendengar penolakan, mereka langsung kembali ke setelan pabriknya dengan memaki-maki Dela lalu lockout secara tidak santuy. Nah, setelah kepulangan mereka, kini Reno pun melanjutkan event di rumahnya untuk mengundang para minion agar mau membeli barang-barang yang tersisa. Hasil dari itu juga seluruh perabotan di rumahnya auto ludes laris manis karena diobral. Lihat guys, semudah itu Tuhan membolak-balikan keadaan. Makanya ibadah. Ini uangnya Arif mau pakai buat bayar sampah. Lah kids, pakai makan lah woi. Awalnya Reno pun berniat menggunakan uang tersebut untuk bayar sampah dan sisanya pakai top up diamond di akun FF-nya. Namun setelah maknya memberi tutur meski bibirnya udah agak keluar jalur, akhirnya Reno pun bisa kembali ke jalan kebenaran. Di hari yang sama, Reno pun mencoba mengcosplay sebagai si pembanting tulang. Saya boleh lamar kerja di sini nggak? Dan hasilnya diterima menjadi builder penggosok-gosok kuman di meja, tapi sayangnya baru aja beberapa jam kerja. Datanglah Begundal bibiknya ke sana yang kebetulan beli mamam, di mana melihat Reno bekerja sebagai builder di sana, ia pun langsung mengadu ke Dela kalau anak sekecil babang Reno udah bergelut dengan pahitnya kehidupan. Asik. Aku aja yang lihat tuh nggak tega, Mbak. Apa Mbak tega lihat anak Mbak kerja? Mendengar anaknya menjadi si pembanting tulang, Dela pun akhirnya kemakan omongan Nisa untuk mau menjual rumahnya agar anaknya bisa hidup layak seperti bocil FF pada umumnya. Dan mendengar itu Nisa auto full senyum lalu bilang ke suaminya kalau kini mereka akan menjadi kaya raya karena setelah menjual rumah Dela, seluruh uangnya akan diambil semuanya. Geblek emang. Namun beruntung Dela yang gabut, ia pun berhasil mendengar percakapan mereka yang pada saat itu kebetulan sedang ingin mencari Reno. Kita ambil semua uangnya. Astagfirullahaladzim. Ternyata kalian berdua jahat ya. Jernya senyum di wajah Nisa seketika berubah menjadi barcode kiris. Nasi punya cangkem kayak toa pengumuman sekolah. Beberapa hari pun berlalu, Reno yang udah bekerja sekian abad akhirnya bisa menerima gajinya juga. Saat di jalan datanglah seorang preman yang tiba-tiba menghayal maling cuan-cuan Reno. Saya buat beli enggak, Pak. Kerja sebulan berujung ditilep sama tikus kampung. Untung gak tikus berdasi. Oh iya, mana laku uang receh gini. Acueks. Akibat ke BGG estian si preman, kini Reno pun harus pulang dengan bermodalkan bau apek sehabis kerja. Bu, Arif udah dapat upah. Tapi dijamret, Bu. Mau dosa tapi takut ngakak. Hasil mendengar keluh kesah anaknya, si maknya bisa bilang yang sabar ya nak. Apalagi hidup lagi Miss Queen-nya dan uang habis kena jambret, obat emaknya pakai habis segala, sisa satu lagi. Sehingga membuat Reno kembali menggalau dan berujung si Dela kembali berniat menjual rumahnya. Bu, minta tolong bantu jualin rumah ini ya. Loh, Ibu kok malah minta tolong sama saya? Anjas, ya namanya minta tolong bu, boleh ke siapa aja lah. Si minion yang akhirnya berhasil dibujuk agar mau membantu Dela, kini ia pun mulai menggunakan jurus cangkem ember seperti mama pada umumnya. Tapi keemberannya dipakai sebuah marketing memasarkan rumah Dela dari mulut ke mulut. Ada gunanya juga ya mama suka gibah. Dari kejauhan nih saya mendengar percakapan para minion, ia pun langsung cus ke rumah Dela untuk memberi bacotan karena Dela tak mau memakai jasa jual rumah miliknya. Mas Rudi itu kakakku. Aku yang sedara sama dia, jadi aku yang harusnya lebih berhak dari kamu. Lah, ini istrinya coy. Ya walaupun mantan tapi kan nggak ada hubungannya. Hingga akhirnya Nisa langsung menggedikan Dela ke lantai keramik dan ngestun untuk waktu yang cukup lama. Beruntung dua orang minion berhasil mentransfer Dela ke rumah sakit, bahkan memberi kabar Reno yang lagi meminjam uang ke bosnya. Dimana saat sampai di rumah sakit, Stroke ibu kamu semakin memburuk.
Intinya lu kegedik keramik di pintu kemana saja, level sakit lu ke upgrade cuy. Naik 1 tingkat penyakit lu. Dela pun kini sudah tak bisa berbicara lagi karena level kesetrukannya udah berada di level maksimal tingkat GG Gaming. Nah, sesudah emaknya boleh pulang, kini Reno kembali melanjutkan pekerjaannya dan berhasil mendapatkan bonus upah yang mantap jiwa sebab telah berhasil mencuci piring dan namanya terpampang masuk on the spot dengan judul 7 bocil kematian yang pensi bermain FF kini malah ngebabu. Canda gue mah. Namun seperti biasa, setiap kali Reno menerima uang atau punya uang selalu ada saja masalah yang menjumpainya. Arif harus buru-buru. Kabur. Itu dia masalahnya. Karena uangnya tiba-tiba dipungutin oleh para minion gak punya akhlak ini. Buset dah, emak-emak udah tahu uang orang jatuh bukannya dibantu, malah masuk kantong. Gak bisa bayangin gue kalau ini mama kepilih duduk di singgasana gedung Senayan. Akibat kejadian ke BGG-ST-an itu, kini Reno kembali mengeluh ke emaknya, kok dapat acting gini amat ya. Bahkan hidup lagi susah, uang hanya cukup beli makan doang. Listrik di rumah Reno pun tiba-tiba jeglek, hingga mengharuskan mereka bermalam hanya bermodalkan sebuah lilin. Gak apa-apa, nyepi sekali-sekali ya kan? Beberapa bulan kemudian akhirnya pembeli rumah Dela pun datang ke rumah dan deal dengan harga yang ditawarkan, sehingga mereka pun harus selokot dari rumah kenangan bersama Tara, tempat menanam benih sampai benihnya udah segede makhluk bocil ini. Sedangkan di sisi lain Nisa pun mendengar kabar kalau rumah Dela udah laku dijual. Alhasil dengan menggunakan penciuman ala-ala Dogi, Nisa pun langsung datang ke kos Dela lalu berkata, Arif, gimana kalau Bibi aja yang pegang uangnya? Enak bener ya datang-datang minta megang uang. Tapi Reno yang memiliki spek otak berkecepatan Intel Pentium Core I love you. Kayaknya ibu gak setuju deh, Bi. Pinter. Hingga membuat Nisa auto kesal dan langsung lockout dari sana setelah gagal menggeblek-geblekan anak sekecil Reno. Dimana merasa belum puas karena gagal, kini malam harinya Raka diam-diam melakukan gerebek kos Reno cek. Sampai membuat Reno terbangun dan teriak maling, maling. Lalu datanglah Nisa untuk memberi rekomendasi tempat penyimpanan uang agar tak diambil oleh maling. Mantap sekali tutorialnya. Makanya Bibi bilang biar Bibi aja yang simpan uangnya, biar aman, ya? Ya udah deh, tapi beneran kan? Oh iya dong. Emak masih hidup ya walaupun setruk tingkat GG Gaming. Bukannya ajak ke bank buat nyimpen uang malah lebih percaya bibinya. Keesokan harinya, Dela pun terbagongkan mendengar kalau Reno udah memberikan seluruh uangnya untuk dijaga oleh Nisa. Geblek bener, tapi maklum sih masih bocah. Dimana setelah berhasil mengamankan uang Reno, kini Nisa mulai shopping-shopping party, membelikan anaknya mobil-mobilan, bahkan membelikan Raka hadiah berupa rumah baru. Orang boros dikasih megang uang, kagak bertahan lihat uang nganggur cuy. Nah singkat cerita, 1 bulan pun berlalu, kini Reno datang ke rumah bibinya untuk minta uang bulanan yang diiming-imingi 3 juta sebulan. Tapi karena yang datangnya cuma 500.000 dengan GG Gamingnya, si bibi beralasan kalau sisa uangnya sudah didepositokan. Sehingga Reno langsung pulang dengan full senyum walaupun tak mengerti apa itu deposito. SD belum dapat pelajaran kayak gitu cuy. Sesampai di rumah, Dela pun auto emosi melihat anaknya cuma dikasih 500.000 sampai memunculkan niat baku hantamnya, tapi aduh. Buset, dicek pakai jari. Dikira emaknya udah meninggal. Kala itu Dela pun lagi-lagi harus dibawa ke rumah sakit untuk pemasangan immortalnya agar tak jadi meninggal. Alhasil akibat Dela yang lagi-lagi masuk rumah sakit, kini Reno harus balik ke rumah bibinya untuk meminta uang biaya rumah sakit. Ini bocah bolak-balik rumah sakit jalan kaki kah? Namun saat sampai, bibinya terang-terangan bilang kalau uangnya udah ditilap 80% oleh dirinya. Sebab uang hasil penjualan rumah itu memang sepantasnya milik Nisa, mengingat Nisa adalah adik dari Tara, katanya. Padahal mah udah beda kartu keluarga, nggak ada sangkut pautnya. Mendengar itu, Reno harus balik lagi ke rumah sakit menggunakan kakinya, tapi beruntung saat di jalan bertemu dengan minion yang baik hati. Arif, kamu kenapa? Kok nangis? Ibu saya di rumah sakit, tapi saya nggak punya uang buat biayanya. Ini kamu ambil ya.
20.000 mana cukup, Bu? Nah, di sisi lain mulailah Nisa datang ke rumah barunya dan tak lupa untuk memflexingkan diri agar bisa membuka kelas sukses di sosial media. Cuaks. Yoga, yuk. Ya, tolong videoin ibu ya. Turun dari mobil. Ibu mau posting ya. Asik. Namun saat lagi membuat video, datanglah minion pengganggu untuk merosting Nisa. Saya baru beli mobil ini di showroom. Iya, habis jahatin keponakan, terus duitnya diambil dipakai buat beli mobil ini kan? Nggak usah dipamerin, Bu, malu. Mantap, langsung kicep kena mental sih itu. Selain Nisa yang berflexing ria, kini anaknya saat lagi healing mulai ikutan mengtutorialkan sifat emaknya. Makanya beli sepeda dong. Nggak mungkin. Cuman bedanya Broja si Kids ini mengatakan, wah murah banget. Ia pun langsung kena batunya menabrak Reno yang lagi mengcosplay jadi Tiger Real. Demi kemuliaan. Jadi tank gak tuh? Alhasil pulang-pulang ia pun langsung mengadu ke emaknya dan mengetahui Reno yang membuat sepeda anaknya lecet pemakaian. Ia pun langsung ke tempat kerja Reno untuk memaki-maki Reno. Kamu tuh ada masalah apa sih? Hah? Kenapa kamu jatuhin sepeda anak saya? Sampai merekomendasikan bos Reno untuk memecat Reno meskipun hal tersebut berujung gagal karena bosnya lebih percaya Reno ketimbang si Nisa. Ciah, gagal. Tak berselang lama baru aja bosnya percaya dengan Reno. Reno pun malah berulah dengan tak sengaja menjatuhkan piring di tempatnya bekerja. Alhasil bosnya yang awalnya baik banget kini tiba-tiba menjelma menjadi lampir. Pokoknya hari ini kamu saya pecat. Akibat kelakuan Reno yang begitu membegundalkan, dramatis banget tingkat perubahan sifat manusia di sini ya. Udah kayak alter ego. Nah, sebulan kemudian Reno yang belum juga dapat kerja, kini ia pun didatangi oleh mama terkuat di muka bumi karena dengan kedatangannya membuat penghuni rumah auto ketar-ketir. Saya mau kesini ambil uang kontrakan. Ini udah masuk bulan berikutnya loh. Itu dia. Apalagi pengangguran, kesetresan auto meningkat drastis. Dan akibat tak memiliki cuan yang cukup, kini terpaksa Reno harus digusur dari sana menggiring emaknya memakai kursi roda walaupun kondisi lagi hujan. Di sisi lain terjadilah sebuah pengazaban di toko Raka karena tokonya tiba-tiba kebakaran kedatangan skill 1 Valir. Kebakaran! Udah kita kebakaran. Gimana bisa-bisanya udah tahu toko kebakaran mereka pakai masuk ke dalam hingga berujung tergeprek kayu yang tentunya makin membuat susah lagi pasukan bombe. Ketika api sudah padam, dua begundal ini pun mulai dievakuasi oleh para warga, namun sayangnya Raka harus menyusul Tara ke alam baka untuk menerima cambukan, sedangkan Nisa harus tersiksa dengan luka bakar. Ini lebih kayak orang belum ngeratain make upnya sih. Kembali ke Reno saat pagi tiba, ia pun ditemukan dalam keadaan tepar di lantai toko orang, di mana pemilik toko ini yaitu si bapak langsung membangunkan Reno dan begitu terbagongkannya ia melihat Della yang ternyata si bapak ini kenal akrab dengan Tara sewaktu masih hidup. Di sana si bapak pun langsung menawarkan sebuah tutorial agar cepat kaya dan diundang ke podcast. Kalau saja kisah kamu ini bapak bagikan di sosial media pasti akan viral. Enggak sih, ini kisah inspiratif nggak mungkin lah ya. TV lu sekarang yang diundang-undang, ya gitulah. Ngomong bercanda aja dapat penghargaan. Bahkan bapak ini memberi Reno kamar khusus untuk beristirahat sebagai timbal balik kebaikan Tara sewaktu hidup. Oh, Tara pernah jadi orang baik toh. Gua kira nafsuan doang. Setelah si bapak mengupload kisah Reno di sosmed, kini ia pun mendapatkan donasi dari para donatur yang baik hati dan tidak sombong. Tapi baru aja mendengar bantuan, kini datanglah seorang minion yang memberi kabar kalau bibi mereka terkena azab, sedang dirawat di rumah sakit dan kekurangan dana untuk mengoperasi plastikan wajahnya. Sehingga mendengar itu mereka langsung datang ke rumah sakit untuk menjenguk Nisa meski dalam hati mengatakan mampus. Namun karena disuruh oleh sutradara berbuat baik, Reno pun dengan lapang dada memberikan uang donasi tersebut untuk bibinya agar bisa glowing kembali. Hingga akhirnya mendengar itu otak si bibi langsung tobat menyingkirkan segala kebegundalannya agar film ini bisa segera ditutup. Karena setelah operasinya selesai, Tara. Semudah itu cuy memuluskan wajah. Lalu film ini pun ditutup dengan mereka yang kembali baikan dan Nisa bersedia menjadi ibu sambung Reno untuk jaga-jaga siapa tahu Della wasted lebih dulu ketimbang dirinya. Wah,
Cara berpikirnya jauh banget ya ke depan. Oke, pesan immortality-nya di sini, carilah pasangan yang mencintaimu karena melihat sifat dan perbuatanmu begitu baik, bukan yang mencintaimu karena sebuah ke-good lookingan semata, karena ingat, se-good lookingnya wanita pasti ada yang jauh lebih good looking. Jadi jika pasanganmu hanya berfokus di satu titik yaitu good looking, jangan harap ia bisa setia karena dalam sebuah hubungan ada yang namanya rasa jenuh dan juga bosan. Tapi ingat, orang yang mencintaimu tanpa memandang siapa dan bagaimana rupamu tak akan menjadikan sebuah kebosanan untuk alasan pergi meninggalkanmu. Namun orang yang mencintai hanya melihat rupamu saja 1000 triliun % ketika ia bosan, akan menjadikan hal tersebut sebuah alasan untuk pergi meninggalkanmu. Asik. Pesan immortal panjang apaan kayak gini? Tapi intinya stay wak-wak guys.